Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita dapat berjalan sesuai dengan rencana. Maka dari itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa secara bersama-sama. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Rabbana Kemarin Bapak ada meminta kalian untuk belajar di rumah, mencari informasi seputar hari akhir. Ada yang tahu apa hari akhir? Saya Pak, Ya, Aldi silakan. hari bencana yang besar. Hari bencana yang besar. Ada yang lain? Hari apaan, Pak? Hari, iya. Ada lagi? Ya, Aisyah silakan. Hari pembalasan. Hari pembalasan. Ada lagi? Hancurnya alam semesta. Salma, ulang hancurnya Alam semesta. semesta. Ada lagi? Saya Pak. Iya. Hari terakhir dunia. Hari terakhir, ya benar. Kesimpulannya adalah hari kiamat. Nah, itulah yang disebut dengan hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah menyimak materi melalui PTT, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menganalisis tanda-tanda kejadian kiamat sugra dengan baik setelah mengamati video YouTube. Kalian nanti mampu menyimpulkan hikmah iman kepada hari akhir dengan baik setelah melakukan diskusi kelompok. Yang keempat, setelah diskusi kelompok, kalian mampu menunjukkan dalil nakli tentang iman kepada hari akhir dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kalian menonton video, coba perhatikan materi yang kita bahas pada hari ini. Iman kepada hari akhir. Ada yang kenal sama Bitoto? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hal ini terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat ke-7. Coba salah satu bacakan. Wa anna sa'ata asyatul rabbi fiha wa anna Allaha asuman fil umur. Artinya dan sungguh hari akhir itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Macam-macam kiamat. Kiamat ada berapa? Ada dua. Kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra disebut dengan kiamat kecil. Kiamat kubra adalah siapa yang bersedia membacakan? Ya, Esa, bacakan Esa. Kiamat Yaitu terjadinya kematian yang menimpa seluruh manusia, misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Nah, jadi kiamat sugra
cuma menimpa sebagian manusia, tidak seluruhnya. Jika seluruhnya maka kiamat kubra. Jika sebagian kiamat sugra. Contohnya seperti matinya seseorang karena sakit, ada kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya, itu disebut dengan kiamat. Fungsi iman kepada hari akhir. Nah, jadi kita belajar tentang iman kepada hari akhir. Tujuannya adalah untuk apa? Yang pertama adalah menyadari bahwa kehidupan ini bersifat fana atau sementara. Jadi kehidupan di dunia ini tidak selamanya, cuma sementara. Adakah? Yang kedua, apa fungsi iman kepada hari akhir? Iya, menanamkan tanggung jawab dan meyakini dalam hati bahwa Allah Maha Kuasa. Yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Kuasa. Yang ketiga, apa yang ketiga? Salma. Meyakini dalam hati bahwa Allah Maha mengetahui. Jadi perbuatan kita sekecil apapun Allah Maha mengetahui. Jangan khawatir, ada hitungannya, walaupun kecil. Begitu juga dengan dosa, ada timbangannya, ada hitungannya. Selanjutnya adalah yang keempat. Sebelum presentasi, coba perhatikan, tonton video berikut. Jika menurut kalian penting, silakan dicatat. Sekilas tentang bagan materi yang akan kita bahas. Coba kalian perhatikan dengan seksama bagan berikut. Inilah rangkaian materi yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Bagan ini adalah target yang harus kita capai dalam pelajaran pada kali ini. Nah, demikian video yang kalian tonton, semoga bisa menambah wawasan kalian. Untuk mencairkan suasana karena Tungtung mengantuk, coba semua berdiri. Ikuti gerakan Bapak. Ke kanan 2 kali, putar ke kiri 2 kali. Ya. Coba ke kanan semua. 1, 2. Ke kiri 2 kali. 1, 2. Ya. Coba semua. Hari ini kita mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? 5. Nah, rukun iman yang kelima. Coba semua nyanyikan lagu rukun iman. Ikuti Bapak. Ingat kawan, ingatkanlah selalu rukun iman, rukun yang 6 itu. Ingat kawan, ingatkanlah selalu. Ayo semua. Rukun iman, rukun yang 6 itu. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada rasul-rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada takdir. Ya, terima kasih. Nah, kemudian kita membagi kelompok terlebih dahulu untuk presentasi sesuai dengan pertemuan sebelumnya, bahwa kita minggu ini presentasi. Tugasnya apa kelompok 1?
hancurnya alam semesta. Iman Tugas kepada iman, hari akhir. ya, iman kepada hari akhir. Kelompok 2 tugasnya Kiamat Kiamat Sugra dan Kiamat Kubra. kiamat sugra dan kiamat kubra. Kemudian kelompok 3 tugasnya adalah Kehidupan di hari akhir. kehidupan di hari akhir. Kelompok 4 Balasan amal baik dan amal buruk. balasan amal baik dan amal buruk. Iya. Silahkan yang merasa kelompok 1 maju ke depan. Angkat meja yang terdekat. Ya, cukup dua meja kursi. Pak. Ya. Pak. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oh, Pada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam dan sekelilingnya termasuk manusia akan hancur. Iman kepada hari akhir merupakan suatu yang wajib kita percayai. Hal ini dengan firman Allah SWT. silakan kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami atau belum dimengerti kepada kelompok 1. Ya, ngerti? Kapan terjadinya hari kiamat? Ya. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Namun kedatangannya merupakan sebuah kepastian yang tidak boleh diragukan. Iya. Ada lagi? Kakak, Ya, Citra. coba jelaskan kejadian saat malaikat Israfil meniup sangkakala. Tiupan pertama, semua makhluk di dunia akan mati, semua benda akan hancur. Tiupan yang kedua, semua yang sudah mati dihidupkan kembali. Iya. Ada lagi? Ya, Pak. Ada. Coba tunjukkan ayat Al-Quran yang menyatakan hari kiamat. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunun jibalu kal hamil manfus. Sadaqallahul azim. Artinya, Artinya, hari kiamat apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berbagan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Quran Surah Al-Qari'ah 101 ayat 1-5. Cukup ya? Kita batasi pertanyaan 3 pertanyaan untuk satu kelompok. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Kita berikan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kiamat kubra atau kiamat besar merupakan peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan isinya. Sementara itu kiamat kubra adalah berakhirnya sebagian kehidupan yang ada di dunia yang biasa disebut dengan kiamat kecil. Kiamat kubra dapat didefinisikan sebagai bencana alam dengan kematian yang menimpa seseorang. Sebuah kejadian besar ketika kehidupan di dunia pada saat itu kehidupan melalui aliran bencana alam yang terjadi dan membuat kita takut dan ini akan berakhir dalam Islam. Kiamat terbagi menjadi 2 jenis, yakni kiamat kubra dan kiamat kubra. Ya, silakan kepada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk bertanya masalah sekitar kiamat sugra dan kiamat. Ya, silakan Aldi. Contoh kiamat sugra. Contoh kiamat sugra. Ya, silakan kelompok 2. Contoh kiamat kubra adalah kematian
kematian seseorang, banjir yang sangat besar, gunung meletus, kecelakaan, dan lain-lain. Iya, terima kasih. Ada lagi? Ada Pak? Ya, silakan. Bagaimana kejadian kiamat itu, Bro? Bagaimana kejadian? Yang ada tersisa semua makhluk dunia. Ya, silakan pemerintah. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, hari akhir. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. A. Alam barzah atau alam kubur. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari dalam kubur. Peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kemudian manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israel. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Yaumul Mahsyar, hari berkumpul di padang mahsyar. Setelah bangkit dari kubur, lalu manusia berkumpul di padang mahsyar. Bagaimana keadaan manusia ketika di padang mahsyar? Silakan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4 untuk bertanya apa yang tidak dipahami atau kurang dipahami. Silakan, ada yang bertanya? Ya, Don. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Barzah? Yaumul Barzah, ya silakan kelompok 3. Yaumul Barzah, hari penantian seluruh umat manusia yang telah mati. Iya. Ada lagi? Ya Pak, Ya, Tommy. jelaskan yang dimaksud dengan Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar yaitu hari dikumpulkannya manusia untuk menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cukup? Iya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, yang terakhir kelompok 4, silakan. Silakan bacakan. Balasan amal buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala disesuaikan kadar keburukannya, sedangkan balasan amal baik akan dilipat. Bukan suatu kewajiban bagi Allah. Amal buruk adalah perbuatan yang dianggap buruk oleh syara, baik dosa besar maupun dosa kecil. Suatu dosa bisa dianggap besar atau kecil dilihat dari larangan dan ancaman siksaannya. Pada hakikatnya dosa besar dan kecil sama saja, sama-sama tidak diridai dan dibenci olehnya. Baik perbuatan buruk itu berpengaruh pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Amal baik adalah segala perbuatan yang dianggap 1, kelompok 2, dan kelompok 3 untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami atau kurang jelas. Ya, silakan. Karena seseorang lebih banyak amal buruknya dibanding amal baiknya. karena banyak amal buruknya maka ia akan masuk neraka. Ya, ada lagi? Saya Pak, Iya, Aisyah. kenapa orang yang amal buruknya lebih banyak dimasukkan ke neraka? Ya. Karena neraka adalah tempat hukuman atau siksaan bagi orang yang banyak dosanya. Iya. Beliau. Terima kasih untuk kelompok 2. Mari. Perhatikan kalimat bawah ini. 1, Yaumul Barzah. 2, Yaumul Mahsyar. 3, Yaumul Mahsyar. 4, Yaumul Mahsyar. Pada kalimat di atas yang memiliki makna hari penimbangan amal baik dan buruk adalah A. Yaumul Hisab, B. Yaumul Mahsyar, C. Yaumul Mizan, dan D. Yaumul Barzah. Ayo silakan pilih. Di Pak. D. Ada lagi? D. Ada lagi?
Sama Di. 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 Di yaumul barzah. Sepakatkan pada atas yang memiliki makna hari pertimbangan. Yakin yaumul barzah? Yakin? Baca. Yaumul Baca. yakin? Yaumul barzah? Hah? B Tony. B yaumul mahsyar. Ada yang lain? C yaumul mizan. Ada lagi yang lain? Doni. A. Yang salah kan? Coba. Tadi ada yang memilih D. Yaumul barzah. Salah. Yaumul barzah salah. Yang memilih yaumul barzah salah. Yaumul barzah adalah alam kubur. Nah, sedangkan di situ adalah hari penimbangan amal baik dan buruk. Ada yang memilih apa tadi? B. Yaumul B adalah tempat berkumpulnya seseorang, orang yang telah mati, lama sudah mati dan baru mati. Ada yang menjawab? Jawab C ada nggak? Ada. Yang menjawab C benar. Sultan yang menjawab. Yaumul mizan. Mizan dalam bahasa Arab adalah timbangan. Ada sesi yang kapan dan mengenai ketua kelas. Nah, kemudian nomor Dua. selanjutnya. Kami pilih kau apa? Wa anallah yab'asu mampil kubur yang dibacakan oleh Tungtung. Iyalah. Aldi yang dibacakan oleh Aldi. Potongan ayat di atas menjelaskan tentang adanya A. Yaumul barzah, B. Yaumul mizan, C. Yaumul hisab, dan D. Yaumul ba'as. Ayo. A. Ada lagi. A, B, C, D. B. Rifa B. Tony D. Yaumul ba'as. Ada lagi Pak? Hah? D. Ya. Yakin? Yakin. C Pak. Kita coba. Benar. Ba'as. D. Satu sama pilih tadi. Tidak ada nilai. Yang ketiga, yang ketiga coba perhatikan. Kalimat di bawah ini ada makwa, jahim, mutamah, naim, hawiyah, darul qarar, khuldi, syair dengan adnim. Pertanyaannya, nama-nama surga ditunjukkan pada nomor A 1, 4, 6, 7, dan 9, B 2, 3, 5, 8, dan 6, yang C 1, 3, 6, 8, dan 9, dan D 5, 6, 7, 8, dan 9. Ayo, nama-nama silakan Adi. Apa? A. C, Pak. C. C, Pak. C. B. C. C, Pak. Sama A. Oke. Kita coba C. Ada yang C, ada yang A. Coba C. Salah. Ada yang Apa? B. Yang benar adalah A. Coba kita perhatikan. Urutan 1 makwa. Kemudian 4 naim. Kemudian 6 darul qarar. Kemudian 7 khuldi, dan 9 admin. Yang menjawab C 1 makwa benar. Yang ketiga hutamah. Nah, yang ketiga adalah nama neraka. Kita soal. Orang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Setelah dimakamkan, maka ia akan masuk alam titik-titik. Alam B.
arwah di barzah, ci akhirat, di gaib. Ayo. Barzah Pak, B Pak. Alam. Barzah. Yang benar adalah alam barzah adalah alam kubur. Coba redaksi kalimatnya adalah orang meninggal dunia dalam sebuah peperangan lalu lintas. Setelah dimakamkan, maka ia maka ia akan masuk ke dalam alam barzah. Yang terakhir, contoh kiamat subra antaranya adalah gunung berterbangan, B. kematian seseorang, C. hancurnya alam semesta, D. hujan 7 hari berturut-turut. B Pak. B. Ada C. B. B Pak. Coba angkat tangan yang B. B. 1, 2, 3, 4. Selainnya Selain ABC A, yang A. Yang A. 1, 2. Yang C 1, 2. Yang D berarti antara yang benar adalah B. Nah, jadi sebelum kita pulang, coba buka HP masing-masing. Bapak bagikan di grup kelas soal. Siapkan HP masing-masing. Kena dulu Pak, cuma belum lagi membuka HP dalam tas. Apa yang ditulis? Si WA Pak. Ya. Buka link yang telah Bapak bagikan. Ya, silakan. Ayo dong. Klik link warna biru. Ya, tunggu loading. Isi sesuai permintaan. Ya, baik. Jawaban kalian akan masuk ke Google Translate. Maka kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Iman pada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima, hari akhir. Kemudian hari akhir, yang dimaksud dengan hari akhir adalah hari kiamat. Kemudian apalagi? Kiamat terbagi dua. Yang pertama kiamat sugra dan kiamat kubra. Iya, dan kiamat kubra. Kiamat sugra artinya kiamat kecil. Kiamat kubra artinya kiamat besar. Contoh kiamat sugra? Tsunami, banjir, ya terus kecelakaan, longsor, gunung meletus dan sebagainya. Jadi kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta dan seisinya. Balasan amal baik dan buruk. Apabila lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya, maka akan masuk neraka. Sebaliknya, apabila lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, maka dia masuk surga. Nama-nama surga. Ada berapa nama surga? 7. Ada berapa nama neraka? 7. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.